Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Michael karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantumu belajar bahasa Indonesia ya. Nah, dulu pernah ada seorang pendengar yang minta dibuatkan podcast tentang hantu-hantu di Indonesia. Setelah aku pikir-pikir lagi, maaf sekali aku belum berani membuat podcast tentang hantu. Tapi tenang saja, aku sudah menyiapkan topik yang mungkin juga menarik untukmu. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul walaupun bukan hantu, tapi juga dipercaya memiliki kekuatan gaib. Sesuatu yang gaib tidak terlihat atau tersembunyi. Bukan hal yang biasa kita temukan di dunia ini. Hal-hal gaib juga hanya bisa dilihat atau dirasakan oleh orang-orang tertentu saja. Apakah para pendengar bisa melihat atau merasakan hal-hal gaib? Di episode kali ini kita akan mendengarkan sebuah legenda tentang Nyi Roro Kidul. Legenda Nyi Roro Kidul berasal dari Jawa Tengah. Legenda adalah cerita rakyat yang dipercaya berhubungan dengan sejarah. Tapi benar atau tidaknya belum ada yang tahu pasti. Belum ada yang bisa membuktikan. Yuk langsung saja kita dengarkan legenda Nyi Roro Kidul. Di tanah Jawa, ada sebuah daerah bernama Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi memiliki kegemaran berburu hewan di hutan. Saat tersesat di dalam hutan, tiba-tiba Prabu Siliwangi bertemu dengan seorang perempuan cantik. Perempuan cantik tersebut mau membantu dengan syarat Prabu Siliwangi harus menginap di istananya selama beberapa hari. Tanpa disadari, Prabu Siliwangi tinggal lebih lama dan akhirnya jatuh hati. Mereka pun menikah. Suatu hari, Prabu Siliwangi kembali seorang diri ke kerajaannya. Lama-kelamaan, ia pun melupakan istrinya yang ada di dalam hutan. Pada suatu malam, dia tiba-tiba dikagetkan dengan suara tangisan bayi. Ketika kebingungan, di depan Prabu Siliwangi muncul seorang perempuan cantik yang tak lain adalah istrinya. Ia mengatakan bahwa bayi tersebut adalah anak mereka dan meminta sang Prabu merawatnya. Prabu Siliwangi pun memberinya nama Putri Kadita. Putri Kadita tumbuh
sebagai gadis yang cantik dan baik. Sang Prabu berusaha mencari istrinya ke dalam hutan, tapi hasilnya sia-sia. Prabu Siliwangi pun menikah dengan putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Suatu hari, sang ratu meminta agar Putri Kadita keluar dari istana. Mendengar hal tersebut, Prabu Siliwangi menentang keras. Karena tak berhasil menyingkirkan Putri Kadita, sang ratu pun menjalankan rencana jahatnya. Suatu malam ketika sang putri sedang tidur, tiba-tiba muncul asap tebal dengan bau busuk di sekeliling Putri Kadita. Ketika terbangun, ia terkejut karena tubuhnya penuh dengan nanah. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan, sang Prabu pun meminta putrinya meninggalkan istana dan pergi ke hutan. Putri Kadita bertapa di sana. Saat bertapa, ia mendengar suara ibunya yang menyuruhnya pergi ke pantai selatan. Putri Kadita pun berlari ke arah pantai selatan. Di sana, ia mendengarkan suara ibunya yang menyuruhnya menceburkan diri ke dalam laut jika ingin penyakitnya sembuh. Penyakit kulit Putri Kadita benar-benar sembuh. Ia pun memutuskan untuk tinggal di laut. Hingga kini, Putri Kadita yang dikenal sebagai Nyi Roro Kidul membangun istana besar dan menjadi ratu penguasa di pantai selatan. Semoga para pendengar sudah kurang lebih mengerti ya isi dari cerita legenda ini. Kalau belum, gak apa-apa. Yuk kita dengarkan satu persatu penjelasannya. Di tanah Jawa ada sebuah daerah, sebuah wilayah, sebuah tempat bernama Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah seorang pemimpin, orang yang paling penting. Prabu adalah sebutan untuk raja, pemimpin dalam kerajaan. Prabu Siliwangi memiliki kegemaran berburu hewan di hutan, memiliki hobi berburu. Berburu adalah mencari dan membunuh binatang di dalam hutan, biasanya untuk dijadikan makanan atau dijual karena harganya mahal. Saat tersesat di dalam hutan, tersesat berarti salah jalan, tidak tahu harus kemana. Waktu kecil, aku pernah tersesat di dalam mall. Karena tidak bisa menemukanku, mamaku meminta tolong kepada petugas mall untuk memanggilku. Ada anak bernama Windah ditunggu mamanya di lobi.
ada anak bernama Windah ditunggu mamanya di lobi. Mendengar suara itu, aku langsung berlari-lari mencari pintu masuk mall. Akhirnya aku bisa menemukan mamaku. Yeay! Saat tersesat di dalam hutan, tiba-tiba Prabu Siliwangi bertemu dengan seorang perempuan cantik. Perempuan cantik tersebut mau membantu dengan syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus diselesaikan sebelum kita bisa melakukan hal yang lain. Sebelum Prabu Siliwangi menerima bantuan dari perempuan cantik itu, dia harus melakukan satu hal. Apa itu? Prabu Siliwangi harus menginap di istananya. Menginap berarti tinggal untuk waktu yang pendek. Istana adalah rumah tempat tinggal raja. Biasanya istana itu besar-besar dan sangat indah. Prabu Siliwangi harus menginap di istananya selama beberapa hari. Tanpa disadari, Prabu Siliwangi tinggal lebih lama. Prabu Siliwangi tidak sadar, tidak tahu kalau dia sudah tinggal lama di istana itu. Dan akhirnya jatuh hati, jatuh cinta. Mereka pun menikah. Suatu hari, Prabu Siliwangi kembali seorang diri. Sendirian, tidak ada yang menemani. Ke kerajaannya. Kerajaan adalah daerah yang dimiliki raja. Lama-kelamaan, perlahan-lahan, ia pun melupakan istrinya yang ada di dalam hutan. Pada suatu malam, dia tiba-tiba dikejutkan dengan suara tangisan bayi. Ketika kebingungan, mungkin dia bertanya-tanya, siapa bayi ini? Di depan Prabu Siliwangi muncul seorang perempuan cantik yang tak lain, yang tentu saja adalah istrinya. Ia mengatakan bahwa bayi tersebut adalah anak mereka dan meminta sang Prabu merawatnya, memelihara anak itu. Prabu Siliwangi pun memberinya nama Putri Kadita. Putri adalah anak perempuan raja, atau bisa juga anak perempuan secara umum. Putri Kadita tumbuh sebagai gadis, anak perempuan yang cantik dan baik. Sang Prabu berusaha mencari istrinya ke dalam hutan. Sang artinya sama dengan si. Tapi sang biasanya dipakai untuk orang yang posisinya tinggi, seperti raja. Tapi hasilnya sia-sia. Sia-sia berarti percuma, tidak ada gunanya. Hasilnya 0.
Prabu Siliwangi pun menikah dengan putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Bangsawan adalah orang yang merupakan bagian dari kerajaan, misalnya anggota keluarga raja. Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Ratu adalah pasangan raja, istri raja. Pemarah, suka marah-marah, dan egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli orang lain. Suatu hari, sang ratu meminta agar Putri Kadita keluar dari istana. Mendengar hal tersebut, Prabu Siliwangi menentang keras. Prabu Siliwangi menolak, tidak setuju. Karena tak berhasil menyingkirkan Putri Kadita, menyingkirkan artinya menjauhkan atau membawa ke tempat yang jauh. Karena tak berhasil menyingkirkan Putri Kadita, sang ratu pun menjalankan rencana jahatnya. Hal-hal jahat yang ingin dia lakukan terhadap Putri Kadita. Suatu malam, ketika sang putri sedang tidur, tiba-tiba muncul asap tebal. Keluar asap tebal. Asap adalah udara yang berwarna, biasanya warna gelap, seperti asap mobil atau asap rokok. Asap biasanya tidak baik untuk kesehatan. Asap tebal berarti asapnya banyak sekali. Mungkin sangat hitam atau sangat putih. Asap tebal dengan bau busuk, aroma busuk. Berarti bau yang tidak enak, seperti bau buah busuk. Buah yang sudah rusak dan tidak bisa dimakan lagi, baunya busuk. Bau busuk di sekeliling, di sekitar Putri Kadita. Ketika terbangun, ia terkejut karena tubuhnya penuh dengan nanah. Tubuhnya banyak nanah. Apa itu nanah? Nanah adalah cairan berwarna putih kehijauan. Nanah berbau busuk. Cairan ini keluar dari luka atau penyakit kulit. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan, sang Prabu pun meminta puterinya meninggalkan istana, pergi dari istana, dan pergi ke hutan. Putri Kadita bertapa di sana. Bertapa, berdoa sendirian di tempat yang jauh. Setelah kita mendengarkan beberapa cerita rakyat, sepertinya orang-orang dalam cerita rakyat suka bertapa ya. Saat bertapa, ia mendengar suara ibunya yang menyuruhnya, memintanya pergi ke pantai selatan. Selatan kalau di peta atau di globe, arahnya bawah, ke arah bawah. Putri Kadita pun berlari ke
ke arah pantai selatan. Ia berlari menuju pantai selatan. Di sana, ia mendengarkan suara ibunya yang menyuruhnya menceburkan diri ke dalam laut. Menceburkan berarti melompat ke air. Jika ingin penyakitnya sembuh. Penyakit kulit Putri Kadita benar-benar sembuh. Ia pun memutuskan untuk tinggal di laut. Hingga kini, Putri Kadita yang dikenal sebagai Nyi Roro Kidul membangun istana besar dan menjadi ratu penguasa di pantai selatan. Penguasa adalah orang yang berkuasa, orang yang punya kekuatan untuk mengatur. Bagaimana? Semoga kalian sudah mengerti ya isi cerita ini. Kalau mau, kalian bisa memutar ulang ceritanya. Nah, di Indonesia ada sebagian orang yang percaya Nyi Roro Kidul adalah penguasa pantai selatan. Nyi Roro Kidul berpakaian warna hijau dan memiliki kekuatan untuk mengatur laut dan segala yang hidup di dalamnya, termasuk cuaca di laut. Nyi Roro Kidul juga bisa membantu nelayan menangkap ikan lebih banyak dan melindungi orang-orang yang sedang dalam perjalanan di tengah laut. Ada juga orang yang cerita bahwa Nyi Roro Kidul adalah seseorang yang berbahaya karena bisa membawa bahaya, melukai orang yang tidak menghormatinya, tidak menghargainya. Jadi, karena Nyi Roro Kidul begitu kuat dan berkuasa, orang-orang yang tinggal di pantai selatan punya tradisi, punya budaya memberikan penghormatan dan persembahan, offerings, kepada Nyi Roro Kidul, agar mereka bisa mendapatkan kekayaan dan keselamatan, keamanan. Aku juga sering dengar nih, katanya kalau ke pantai selatan tidak boleh pakai baju warna hijau. Karena menurut tradisi, memakai baju warna hijau berarti tidak menghormati Nyi Roro Kidul. Sehingga orang yang pakai baju warna hijau ke sana bisa terluka atau bahkan meninggal. Apakah para pendengar tahu game Mobile Legends? Di game ini ada hero yang bernama Kadita. Nah, hero ini diangkat dari cerita Nyi Roro Kidul. Di dalam game Mobile Legends, hero Kadita sangat kuat seperti di dalam cerita. Begitulah tentang Nyi Roro Kidul. Semoga para pendengar banyak belajar kata-kata baru dan hal-hal baru tentang budaya Indonesia ya. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon dan dapatkan transkrip untuk semua episode. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosial dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast.
Episode kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.